Selamat sore para pecinta tanaman porang, para petani porang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Margunawirawan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu hama porang yang paling berbahaya. Nah, jadi teman-teman yang masih belum tahu, yang masih penasaran hama apa sih yang paling bahaya pada tanaman porang selain ulat predator ya. Jadi ada hama yang paling berbahaya pada tanaman porang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu hama yang paling bahaya pada tanaman porang dan cara mengatasinya. Nah, jadi sebelum lanjut ke video, jangan lupa ya support terus channel Margunawirawan agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat khususnya untuk pertanian dan perkebunan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Ya. Baik, pada kesempatan di sore hari ini saya akan membahas yaitu hama porang yang paling berbahaya ya, selain ulat predator. Nah, jadi saya langsung ke lahannya. Pada lahan yang tanaman porangnya dimakan oleh hama yang sangat berbahaya ini ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya temukan yaitu ada pohon porang yang rusak ya, pohon porang yang rusak. Itu yang sebelahnya juga ada. Nah, ini masih daun masih muda ya, masih muda ya. Kemarin ini masih tidak ada ya sewaktu saya memberikan pupuk tambahan untuk porang ini dan penaburan tanah. Kemudian tadi saya temukan pas mau membersihkan rumput di sekitaran ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hama yang paling bahaya ya, paling bahaya selain ulat predator. Jika ulat predator hanya memakan daun, itu mudah kita temukan di sekitar pohon ataupun tanah ya. Nantinya ngumpet, kita bisa memindahkan ulat atau membunuhnya. Nah, untuk hama yang satu ini ya teman-teman ya, untuk hama yang satu ini sangat bahaya juga ya, sangat bahaya untuk tanaman porang kita. Dulu juga pernah ada yang dimakan ya, yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini dimakan ya. Nah, saat dia memakan waktu masih kecil ya, masih kuncup ini, kemudian lama untuk keluar tunas baru. Nah, tunas baru ini tumbuhnya otomatis lebih kecil ya dari tunas sebelumnya ya teman-teman ya. Ini bahaya juga untuk hama yang satu ini. Apabila kita biarkan, nanti takutnya akan memakan untuk tunas susulan pada tanaman porang kita. Nah, jadi untuk hama ini adalah tikus ya teman-teman ya, tikus. Dan hama ini jarang ya dibahas dalam petani porang ya, dalam budidaya porang. Hama ini sebenarnya jarang dibahas ya, karena di sini sering saya jumpai tikus itu memakan talas dan juga memakan singkong ya. Sebelumnya ini karena ada lahan singkong sebelumnya dan talas itu dimakan ya. Kalau landak biasanya jejak kakinya itu lebih besar ya ketimbang tikus. Tikus kelihatan jejak kakinya itu kecil-kecil ya, jalannya kecil-kecil, kemudian dia memanjat ke pohon porang kita, kemudian menggerogoti ataupun merusak tanaman kita ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bahaya juga untuk perkembangan porang kita. Nah, untuk mencegah ya, mencegah tikus ini agar tidak datang lagi, di sini saya sudah siapkan yaitu kapur barus ya teman-teman ya, kapur barus ya. Ini adalah kapur barus. Ini tujuannya untuk mencegah ataupun menolak untuk datangnya tikus ke kebun kita ya, karena di kebun ini tidak ada ya, mumpetnya tidak ada di kebun ini, dan ini datangnya dari jauh ya teman-teman ya, mungkin dari kebun sebelah dan juga dari daerah-daerah yang banyak tikusnya. Nah, jadi karena jarang dia ke sini, mungkin ada beberapa pohon porang yang dimakannya. Nah, untuk pencegahannya ini kita taburkan ya, taburkan kapur barus ini di setiap pembatas kebun ataupun pembatas tanaman porang kita, agar nantinya tikus tidak kunjung balik lagi ya, agar tikus tidak kunjung balik lagi. Ini bahaya juga ya untuk teman-teman, kalau kebunnya itu banyak tikus,
itu akan berbahaya ya, berbahaya untuk tanaman porang kita dan merusak tanaman porang kita. Nah, untuk penaburannya ini kita pecah dulu ya, pecah agar menyerupai kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita lakukan penaburan ya teman-teman ya, penaburan di pembatas pohon ataupun lahan porang kita ya. Ini tujuannya agar tikus tidak balik lagi, karena tikus itu takutnya sama kapur baros ya teman-teman ya. Oke, saya akan taburkan ya, lakukan saja, nanti ini akan berbau, dia akan takut ya teman-teman ya. Nah, ini adalah solusi ya, solusi kalau tanaman porang kita diganggu ya teman-teman ya. Kalau seperti ini udah merunduk, ini kasihan juga ya. Nanti kalau masih seperti ini masih bagus ya, nanti tunas keduanya bisa besar. Nah, kalau yang kecil seperti ini ya, nanti kalau dimakan ini kemunculan tunas kedua itu akan lebih kecil lagi ya. Itu bahaya juga untuk tanaman porang kita ya teman-teman ya. Nah, penaburan itu kita lakukan ya di pembatas porang kita. Kalau hama tikus ini tidak masuk ya, tidak masuk di kebun atau tidak berada di kebun, itu kemungkinan datangnya dari luar, kita mudah ya melakukannya di pembatas. Kalau lahan kita dipenuhi dengan tikus, sebaiknya kita basmi dulu. Kalau hama ulat predator itu lebih mudah ya teman-teman ya, lebih mudah karena dia tuh memakan daun ya, memakan daun. Nanti kalau kita kontrol tanaman porang, dia akan ketemu ya, dan kita bisa mengambilnya. Nah, untuk hama yang satu ini keluarnya malam ya, keluarnya malam itu berbahaya ya, karena memakan seluruh bagian dari porang yang masih kuncup ini ya. Ini kemarin sebelum tumbuh tunas ini habis ya, kuncup tunas habis sampai ke bawah dimakan. Nah, itulah solusinya ya teman-teman ya. Hama yang paling bahaya pada tanaman porang yang belum dibahas ya, mungkin teman-teman yang belum pernah ngalamin jadi belum tahu. Nah, untuk saya yang sudah ngalamin, saya akan berbagi untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman para pecinta tanaman porang dimanapun berada. Semoga tanaman porang kita terlindung ya dari hama-hama yang membahayakan tanaman porang kita. Nah, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang, pertanian dan perkebunan dimanapun berada. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.